Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Oke, sekarang kita mau ngelanjutin nonton Tokyo Revengers yang season 3, episode ke-8. Jadi di episode yang kemarin itu, si Toman akhirnya datang walaupun telat. Ya masih tetap kalah jumlah, kayak gitu sih. Dan kemarin tuh kita kayak dikasih lihat ternyata kemampuannya Izana itu tuh hampir mirip sama Mikey gitu loh. Kayak kekuatannya kayak dia tuh, pokoknya pakai kaki gitulah hampir sama kayak Mikey. Cuman mungkin gayanya atau gerakannya beda. Sebenarnya gue tau sih kalau misalkan Toman ini tuh bakalan kayak susah banget buat ngelawan si Tenjiku ini. Karena kayak dari orang-orangnya aja tuh udah kayak kalah jumlah banget, ya kan? Kayak jumlahnya tuh kalah jauh. Terus juga kita masih nggak tahu keadaannya si Koko itu kenapa dia malah jadi kayak berubah gitu loh. Jadi kayak emang dia benar-benar mau masuk ke Tenjiku. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Terus juga boleh banget dari kalian kalau misalkan ada yang mau rekomendasi, anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, langsung aja Tokyo Revengers yang season 3, episode ke-8. Let's play. Oh ya, kemarin juga ini dibahas kan, yang mereka ngebahas Akane atau siapa itu. Kita masih nggak tahu Akane itu siapa. Akane itu siapa, mungkin sahabatnya mereka yang di zaman dulu, atau gimana gue nggak tahu. Kok si Koko gitu? Ini siapa? Koko. Oh, nyeritain ininya dia ya. Nyeritain masa lalunya mereka berdua. Akhirnya, gue juga penasaran soalnya. Dia kayak anak ini banget ya, kutu buku banget ya sebenarnya si Koko ini awalnya. Tuh, kayak anak sebenarnya tuh dia kayak anak baik banget gitu. Anak rapi banget, bukan anak yang berandalan gitu loh. Plot twist apa ini? Sumpah loh. Oh, kakaknya Inupi. Oh, dia suka sama kakaknya. Dia suka sama kakaknya Inupi. Dia suka sama kakaknya ternyata, terus dia kenapa tiba-tiba sama Inupi gitu? Apa dia keinget si kakaknya kali ya? Dia kira itu kakaknya. Dia sih mirip sama si Inupi. Versi ceweknya gitu cantik. Ketahuan. Kenapa lo gak bilang kalau lo suka sama dia? Iya, bilang harusnya. Dia kenapa tiba-tiba berubah gitu ya si Koko ini? Pas masih kecil dia kayak baik-baik aja gitu sama si Inupi sama kakaknya. Keluarganya yang Inui itu. Wah, dia berani banget sumpah.
Gimana mau nyelamatinnya? Apa jangan-jangan si Akane ini meninggal di apa? Kebakaran ini? Dia salah nyelamatin. Dia salah nyelamatin orang. Oh, astaga. Dia udah berusaha sekuat tenaga banget buat nyelamatin Akane. Kasian banget. Oh, gua ngerti kenapa dia berusaha buat nyari uang. Karena dia mau kayak nyembuhin si Akane-nya itu loh. Kasian banget Akane-nya, luka bakarnya satu badan gitu kali ya full. Wajar sih kalau dia tiba-tiba berubah gitu. Gue jadi ngerti gimana perasaannya si Koko ini. Kasian banget sumpah. Wajar dia kayak tiba-tiba ngotot banget buat nyari uang. Inilah alasan kenapa dia tiba-tiba berubah ya. Wah. Tapi dari ngelakuin kejahatan ya, dia baru bisa ngasilin uang ya. Tapi dia koneksi sama orang-orangnya bagus banget ya. Pinter banget. Pinter cari koneksi gitu loh. Sampai segitunya loh dia loh. Meninggal. Dia udah usaha buat nyari uang, buat nyembuhin Akane. Akane-nya meninggal. Kok mereka jadi berantem gini sih? Kau si jenius penghasil uang. Berarti dia emang bener-bener pinter banget buat ngasilin uang ya. Otaknya emang bener pinter banget berarti dia. Ayolah jangan berantem. Tapi dia langsung kayak berubah gitu loh sifatnya. Dia masih halu kalau misalkan si Inupi ini Akane ya. Saking miripnya kali ya. Jadi dia kayak masih ngeliat sosoknya Akane di badannya si Inupi itu loh. Kasian. Sedih banget sih kisahnya mereka. Udah temenan dari kecil padahal.
Ya gimana Takemichi bisa ngelawan si Kakuchan ini? Kakuchan kan termasuk kuat kan? Otaknya Izana emang di otaknya Tenjiku. Izana cuma ngeliatin doang. Berarti Tenjiku sebenarnya nggak yang terlalu kuat banget ya? Ya nggak sih? Soalnya padahal jumlahnya udah banyak, cuman masih kayak kewalahan gitu loh ngelawan si Toman. Udah menang jumlah tapi masih kewalahan. Si Mochi berarti kuat ya. Bilang hebat dong. Wah. Astaga. Ya ampun, lengannya dia udah patah dong. Tuh kan udah pada banyak yang terluka semua. Wah. Astaga. Pada gila-gila semua berarti. Wah, gila banget. Gak usah lu bilang kayak gitu, gue juga udah tahu sulit banget buat ngelawan Tenjiku. Apalagi kayak lawannya ini Tenjiku pada jago-jago semua. Maksudnya yang generasi keji itu pada gila-gila semua. Si Angri kena pukul. Oh, mereka tuh sama-sama kayak ngelawannya pas lagi lengah langsung pada masuk gitu ya. Kerjasama yang bagus. Dipatahin. Serius dipatahin kakinya. Yowa. Kenapa mereka jadi berantem? Kotak mata. Iya, kalau lu sama si Angri sama Smiley kan mereka udah sedarah kan. Jadi kayak udah pasti bakalan kompak. Ini kan kalau mereka kan beda. Jadi mau kompaknya agak susah mereka ini. Oh, belum nyerah juga mereka. Jelas banget dua orang ini. Oke, jadi tadi kita udah lihat Tokyo Revengers yang season 3 episode ke-8. Gue baru tahu kalau misalkan si
Angri sama si Haka ini punya sisi yang kocak, karena kan selama ini kayak mereka cuma ngeliatin sosoknya yang kayak serius-serius, marah kayak gitu mulu kan. Nah, di sini tuh kita kayak diliatin sosoknya yang si Hakai sama Angri yang kocak gitu loh. Mungkin mereka berdua ini akhirnya karena udah kayak diremehin gitu, kayak cuma dianggap beban keluarga atau apa, mungkin mereka akhirnya bisa kayak bersatu jadi kompak gitu buat ngelawan si Haitani bersaudara ini. Terus juga tadi yang masalahnya si Koko, itu tadi gue sempet kaget, maksudnya kayak kenapa tadi dia malah nge-kiss si Inupi kan. Ternyata kakaknya Inupi tuh mirip banget sama si Inupi, beneran semirip itu dan dia suka sama kakaknya, tapi kakaknya mati. Sebenarnya kalau misalkan dari ceritanya itu gue paham sih kenapa dia pengen banget nyari uang. Niatnya dia sebenarnya baik sih buat nyelamatin Akane, cuma kan Akanenya udah meninggal, terus mungkin dia kayak ngerasa perjuangan yang udah dia lakuin sampai ngelakuin kejahatan gitu buat nyari uang kayak sia-sia gitu loh. Sampai akhirnya dia tuh jadi terkenal banget di kalangan orang-orang ini. Sampai banyak yang nyari dia, kayak semua orang tuh pada nyari dia buat ngehasilin uang. Berarti kan emang dia pintar banget otaknya buat ngasilin uang. Ya nggak sih? Jadi wajar kalau misalnya dia direbutin sama si Igana buat masuk ke Tenjiku. Karena ya kalau bisa menghasilkan uang, kenapa kenapa nggak gue tarik aja dia ke Tenjiku kayak gitu. Oke, gue nggak sabar banget buat nunggu episode yang berikutnya, karena kayaknya pertarungan ini bakalan masih panjang banget. Soalnya ini satu episode aja tuh kayak pertarungannya masih dikit. Karena tadi sempat ngebahas flashback masa lalunya si Koko sama Inupi. Jadi kayak pertarungannya ini masih bener-bener sedikit banget. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.